Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didin Mik. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Di tutorial kali ini Didin Mik akan berbagi tutorial melanjutkan tutorial sebelumnya ya, yaitu tentang tutorial membuat website sekolah dari nol sampai jadi ya dengan menggunakan WordPress. Nah, kali ini juga Didin Mik akan melanjutkan daripada tutorial tersebut ya, membuat website sekolah dari nol sampai jadi dengan WordPress. Kita lanjutkan yang kemarin itu di lokal, sekarang kita akan memasangnya di hosting ya. Kalau dilihat daripada websitenya sendiri yang kemarin yaitu, nah kita jalan itu masih belum dianggap sempurna ya, karena itu baru desain awal untuk membuat sebuah website sekolah ya. Bisa sekolah atau bisa lembaga atau pesantren juga bisa, atau juga website rumah makan ya bisa. Oke, kita jalankannya dulu untuk examnya yang kemarin di lokal ya. Kita cek yang kemarin itu WP ya, WP latihan 2 ya. Oke. Nah, ini ya. Yang kemarin itu WP latihan 2. Ini karena tadi kita buat ya, coba ceknya bukan di sini ya, di sini ya. Localhost WP latihan 2. Nah, ini error. Ini error dikarenakan coba kita di localhostnya ya. Tadi kita rubah ya. Kita ke rubah untuk WP ininya ya. Untuk optionnya. Nah, ini kerubah tadi. Jadi harusnya itu localhost WP 2 ya. Nah, ini. Tadi kita rubah yang di online ya. Jadi masuknya ke sini. Oke, kita coba ya. Nah, sudah jalan. Nyata untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, kita akan hostingkan ke website ya, ke hosting kita secara online, dan akan mempercantik website ini menjadi website sekolah yang benar-benar sudah pantas kita publikasikan ya. Oke, langkah pertama kita di htdoc ya, di exam WP addressnya kita di htdoc ya. WP WordPress-nya yang ini kita bikin ke add ke zip ya, di oke. Karena kita tadi sudah ya di sini WP latihan. Terus di bagian ini ya, di bagian SQL-nya kita ekspor. Klik go ya. Klik OK. Nanti akan masuk ke download ya untuk SQL-nya ya, untuk database-nya. Nah, sekarang kita akan menghostikannya. Kita buka seperti biasa cPanel ya. Di sini sudah saya buka cPanel-nya. Tergantung hosting yang teman-teman punya ya, buka cPanel-nya. Selanjutnya kita buat subdomain ya, di bagian subdomain. Karena saya sudah mempunyainya jadi tidak perlu dibuat lagi ya. Tinggal buat subdomainnya dan di create ya. Setelah itu kita buka di
bagian file ya, file manajernya. Kita upload di subdomain kita tadi ya. Kita upload file yang kita tadi zip ya. Nah, untuk di online kan file yang extensionnya itu harus file zip ya, jangan file yang lain atau rar atau yang ini ya, tapi harus file zip. Ditunggu. Nah, di sini sudah saya buat tadi subdomainnya WP latihan ya. WP latihan. Nah, setelah kita buat WP latihan, kita upload file yang tadi. Klik select ya. Nah, di bagian exam htdoc di sini kita upload atau kita kopikan dulu file ini ya ke tempat yang kita ingat ya, di mana saja. Nanti diklik ininya, terus open dan upload ya. Untuk permasalahan upload ya, apabila kapasitasnya 23 megabit ya. Biasanya kalau kita upload file website ya, misalkan untuk maksimal kirim filenya itu 253 megabit ya, 256 megabit rata-rata website ya. Kalau di hostingan itu punya batas 256. Kalau lebih dari itu tidak bisa kita upload. Bisa kita upload dengan menggunakan FileZilla ya. Untuk tutorialnya bisa teman-teman lihat di internet atau di YouTube, banyak upload dari lokal ke hosting menggunakan FileZilla. Atau juga kita bisa kompres ya file-file website kita atau file shortcode-nya untuk di hostingkan, tapi dibagi-bagi ya. Kita kompres, misalkan kalau yang kita ingin upload itu 1 giga, kita kompres seperti tadi ya, dikompres pakai ini. Kita bagi-bagi misalkan beberapa mega ya. Kalau misalkan 1 giga kita kompres menjadi 250 mega untuk setiap filenya. Nanti kita bisa upload ke sini semuanya 1 giga, tinggal select saja misalkan file ininya seperti ini ya, terus tambah lagi menjadi 1 giga. Setelah itu kita upload, maka file yang tadinya tidak bisa kita upload menjadi bisa kita upload secara dibagi-bagi seperti ini ya. Klik upload gitu. Kalau sudah selesai kita ekstrak, kita satukan menjadi 1 file, maka akan terbentuk 1 giga tadinya. Oke, sudah kita upload, kita ekstrak yang ini ya, ekstrak. Nah, kita buat dulu di sini untuk database-nya. Karena di sini belum membuat database-nya. Di bagian database kita buat misalkan WP latihan. WP latihan 1 ya. Nah, kita buat untuk use passwordnya ya. Oke. Create. Disamakan juga tidak apa-apa ya. Oke, ini sudah ya. Nah, file yang di dalam ini kita masukkan ke depan ya. Kita pindahkan ya ke WP latihan. Nah, oke. Untuk WP latihan ini kita hapus saja. Kita buka yang ini. Selanjutnya kita upload di PHP My Admin-nya, kita upload database-nya ya, file database-nya. Ditunggu lama ya. Kecepatan untuk upload atau membuka file ini itu tergantung kecepatan internet ya, atau juga kecepatan daripada RAM pada hostingnya ya. Kalau ingin cepat, jadi kita harus mempunyai RAM hostingnya itu yang besar ya. Kalau ini hanya 1 giga ya kecepatannya, jadi lambat.
Kalau kita ingin membuat website, membuat hosting untuk ujian ya menggunakan daring, kalau untuk 1 GB 2 GB untuk 100 sampai 150 siswa juga cukup lagi, tapi mungkin nantinya akan nge-lag ya di HP siswanya, atau membuka websitenya akan terasa loading yang nge-lag. Oke, kita upload file SQL-nya ya. Tadi ada di download, yang ini WP latihan. Go. Coba kita cek ya di sini ya. WP latihan. Nah, ini Galat yang mengadakan koneksi basis data, dikarenakan kita belum mengkoneksikan database-nya ya. Oke, kita koneksikan di WP latihan. Kita cari namanya WP config ya. WordPress config, kita kopikan di sini untuk password yang sudah tadi kita buat. Nah, untuk database-nya ini untuk user database-nya ya. Kita save. Coba kita tes ya, refresh ya. Nah, sudah terbuka ya. Jadi tampilannya ini sama dengan yang di lokal yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini secara hosting. Coba kita klik ya. Nah, ini di sini alamatnya masih ke lokal karena kita belum mengubah daripada alamat yang ininya ya, yang PC sejarah dan yang lainnya. Coba ini juga home juga masih ke lokal ya, karena kita belum mengubahnya. Nah, cara mengubahnya, copy dulu yang ini, yang alamat aslinya ya. Di bagian SQL-nya, bagian MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya di bagian WP option. Nah, yang ini kita rubah. Dan dengan yang ini kita rubah juga ya. Kita coba di refresh. Nah, tampilannya juga sudah beda ya yang seperti tadi. Nah, ini masih Galat ya. Kita cek lagi. Nah, ini masih ada kesalahan ya. Ini kesalahannya yaitu karena kita kan sebelumnya menggunakan lokal, kita ke hosting. Nah, ini pasti ada perbedaan di bagian di sini ya, di bagian HP aksesnya kita rubah. Nah, ini kan ada WP latihan, kita hapus saja ya. Terus yang ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Terus kita simpan. Kita coba lagi. Di refresh dulu. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang sudah jadi, sudah bisa ya. Ekstra. Oke, ekstranya ini sudah. Ya, sudah kita bisa gunakan ya. Jadi dari tadi di option ya harus kita rubah juga. Sesuaikan dengan nama hosting kita ya. Ini sama. Kalau ingin merubah nama blognya juga bisa dari sini ya, motonya juga bisa, alamat emailnya bisa kita ubah dari sini atau nanti langsung di webnya ya. Oke, sekarang kita lanjut mendesain daripada websitenya ya. Kita seperti biasa masuk ke admin. Kalau tidak bisa admin, ke WP admin ya. Usernya kemarin itu admin dan passwordnya ini. Oke, passwordnya nanti disertakan di deskripsi video ya. Oke.
Tadi di tampilan di bagian apa ya, yang ini hilang ya, kita ganti, kita rubah lagi, disesuaikan ya. Di bagian banner itu di bagian widget ya, banner di header ya. Nah yang ini kita select di pusatnya. Nah yang ini kemarin sudah ada tapi hilang, mungkin kehapus. Oke, kita terbitkan, kita refresh lagi. Nah sudah tampil. Kalau teman-teman ingin merubah ini ya, bagian ini dan ini, ukurannya kita jangan lupa disamakan, dan di bagian include access bukan ya, di bagian admin ya, di image. Nah di sini di bagian apa ya, logo. Nah di bagian ini kalau gak salah ya, atau teman-teman langsung saja dirubah di bagian tadi ya, di bagian, bentar kita cari ya, saya lupa juga logonya itu ya. Tinggal teman-teman cari saja ya di bagian ininya, di WP konten atau di upload, di bagian upload ya. Bagian ininya kita tinggal rubah saja. Bukan di web upload ya. Oke, nah ini. Atau biar tidak susah di bagian ini dirubah saja ya. Atau biar tidak susah di bagian tadi saja dirubahnya ya. Kalau di sini kita harus cari ya. Biasanya di bagian image, bagian gambar ya. Nah, untuk ukurannya tinggal teman-teman samakan saja, atau di sini juga ada untuk ukurannya. Biasanya suka ada di sini ya. Atau nanti contoh ini tinggal teman-teman samakan saja. Kalau yang ini ukurannya tinggal klik kanan di save as ya. Oke, kita lihat ukurannya. Nah, ini 738 kali 161 ya untuk dimensionnya. Nanti teman-teman tinggal samakan saja yang ininya. Kalau ingin dirubah ini dicari yang di tadi ya, di bagian WP, di bagian nggak tahu di bagian ini ya, tinggal kita cari saja. Saya lupa lagi. Ini untuk upgrade biasanya di admin ya, di WP adminnya. Kita cari ya, kalau teman-teman masih penasaran kita cari ya, di bagian, karena ini tidak bisa dilihat preview ya, jadi kita harus buka satu-satu. Oke teman-teman, kalau kita lihat-lihat itu kelamaan ya, kita langsung saja ke pengeditan selanjutnya. Nah di sini sudah seperti ini. Kita akan ingin tambah lagi ke sini, di kemarin itu di bagian tambah lagi ke sini. Jadi kita harus fokus ke kategori ya. Misalkan di sini ekstrakurikuler, kita tambah lagi di sini misalkan sarana ya, sarana prasarana.
atau ke sini lagi ada pengumuman ya. Di sini pengumuman sudah ada S1, artikel guru, wasiat. Ini untuk semua yang sudah pernah kita upload ya, nanti akan muncul di sini. Terus ini kalau mau diganti silahkan, ini kalender. Di bagian widgetnya ya, disesuaikan biar mudah. Di bagian widget. Nah, di bagian ininya tinggal rubah saja di bawah ya. Ini untuk galeri misalkan. Yang kemarin foto. Terus kalendernya kalau ini mau diganti tinggal ganti saja, dihapus ya. Misalkan laman atau kategori. Oke, misalkan ini ya. Misalkan kategori. Kita tampilkan kategorinya. Kategorinya. Kita refresh, nanti akan muncul kategori ya di bawah. Nah, kita pilih kategorinya. Atau misalkan nah, seperti ini bisa. Refresh. Jadi akan muncul kategorinya. Tidak ditunjukkan jumlahnya ya. Mau disimpan seperti ini bisa. Nanti akan muncul. Nah, semua kategorinya. Oke, kategori yang ini. Misalkan sekarang kita di sini tambah lagi ya kategorinya, misalkan pengumuman atau info atau apa saja ya. Sesuai dengan website sekolah kita atau website pesantren. Ini visi misi sudah, misalkan ada lagi struktur ya. Kita buat lagi di post, di bagian posting. Bagian sini kita misalkan struktur atau Mars ya. Atau tujuan sekolah. Tujuan sekolah ya. Nah, di sini enaknya itu pakai klasik ya biar mudah. Kita cari untuk tujuan sekolahnya. Kita copy saja yang dari yang sudah ada ya. Tujuan sekolah. Nah, kita kopikan ini. Nah, ini bisa kalau ingin kan ini laman ya. Bisa menggunakan post. Nanti di add di bagian kita coba ya. Nah, ini kan jangan dimasukkan ke kategori ya. Nah, tujuan ini juga bisa kita masukkan ya. Atau dengan menggunakan kalau bagusnya itu menggunakan laman ya kalau untuk yang ini. Kalau untuk post itu untuk kategori. Coba kita edit saja di tampilan. Bisa dimasukkan tidak? Ini biasanya bisa dimasukkan ya. Ke sini ke utama, di bagian ini kita masukkan yang tadi. Tujuan di bagian post. Nah, tujuan sekolah bisa kita masukkan. Kita save, kita refresh. Nah, ada tujuan sekolah. Jadi pada intinya sih kita harus bisa menggunakan disesuaian ya. Jadi kita harus bisa menggunakan di WordPress-nya itu di tampilan sesuaikannya. Harus kita mengerti dulu ya. Kalau menggunakan laman juga bisa. Tetapi kalau menurut saya ya enak, angka bagusnya kalau untuk menu-menu ini kan ini sifatnya tidak berubah-ubah ya. Hanya kalau ada perubahan kita edit saja.
Nah, kalau menggunakan pos itu untuk pos-pos yang misalkan berubah-ubah seperti ini, galeri foto. Nah, otomatis kan setiap tahun setiap ada kegiatan akan berubah-ubah. Nah, kita tinggal isikan misalkan galeri foto tahun sekian. Otomatis kalau misalkan siswa atau guru atau alumni ingin melihat galeri tahun keberapa nya itu akan muncul di sini gitu. Tapi kalau mau menggunakan pos juga tidak apa-apa. Teman-teman bisa berkreasi sesukanya ya. Oke, terus lagi itu ada data siswa, ada PBDB ya. Kan PBDB tentang di sini formulirnya ya. Formulirnya atau di sini formulir. Misalkan di sini formulirnya. Nah, di PBDB ada formulir. Kita copy formulirnya, masukkan di pos, bisa langsung di tampilan ya di sini. Kita buat dulu ininya ya untuk PBDB. Nah, ini tanda pagar ya, biar tidak terkoneksi. PBDB tambahkan saja. Biasanya PBDB itu di awal ya, atau ini juga bisa. Nah, kita tambahkan juga di sini linknya, masukkan. Di sini isi formulir ya. Tambah. Nah, simpan di bagian ini, terbitkan ya. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah jadikan PBDB, jadi link ke formulir pendaftarannya ya. Oke. Nah, kalau ingin makan ini kita klik, jadi di sini kita ya terbukanya. Nah, di sini bagian ini klik buka tautan baru ya di checklist untuk itunya. Jadi untuk laman ini tidak terganggu ya. Jadi akan membuka ke tab baru contoh seperti ini. Nah, jadi ini tidak terganggu ya. Jadi menuju ke tab baru. Nah, ini contoh pengisiannya. Lanjut lagi, di sini ada sarana ya. Akan di sini atau cari di website sekolah lain, misalkan ada apa di isinya itu. Atau fasilitas, data guru atau apa ya. Misalkan di sini apa. Cari website sekolah ya. Ini contoh SMP 1 Negeri Manonjaya ya. Karena saya itu ada di Kabupaten Tasik. Nah, contoh kita lihat ada guys. Jalan tidak. Kita lihat saja di bagian menunya apa, ada apa saja ya. Tinggal kita masukkan ke website sekolah kita ya, ke sini. Ke sininya. Kalau misalkan di pesantren pasti ada data sarana pesantren seperti ini ya. Ada sarana pesantren, data santri, galeri, informasi, info kontak ya di sini. Informasi ada pengumuman di sini. Nah, kita buat lagi ya, di sini ada informasi. Nah, untuk informasi contohnya. Contoh informasi kita copy, misalkan ini tentang informasi penerima siswa baru. Kita copy saja dari sini. Biar mudah. Nah, kita buat di sini di bagian pos ya, karena itu masuknya ke kategori. Misalkan PBDB 2020-2021.
Nah ini ke klasik ya, disarankan ke klasik, kopikan. Nah misalkan ini ke tengahkan. Oke, yang seperti kemarin supaya full ya, Justify, kita pakai shift ALPJ ya, nanti akan perataan penuh. Oke, kita terbitkan. Nah ini masuknya ke bagian pengumuman ya, di kategorinya. Oke, ke bagian pengumuman, diperbarui. Kalau misalkan ada gambar andalannya silakan di sini pakai gambar andalan untuk PBDB ya. Nah ini terbitkan. Nah di bagian ini ya, di bagian utama kita tambahkan, refresh dulu ya. Di bagian menunya kita tambahkan pengumuman. Ini kita bikin tanda pagar ya, agar tidak ngelink. Pengumuman, oke, tambahkan. Nah di sini kita tambahkan post ya, post PBDB. Ini kan tinggal terbitkan saja. Oke, kita refresh. Nah kalau kita klik pengumuman kan tidak ngelink, itu pakai tanda bintang pagar ya. Oke, ini pengumuman. Oh kebalik ya, seharusnya ini bukan pengumuman, informasi ya, informasi, kebalik ya. Nah di sini itu pengumuman. Oke, kita hapus yang ini, salah ya, maaf. Di sini kita kategori masuknya ya, ke pengumuman. Dan jadi kita refresh. Nah ini ada informasi, ada pengumuman. Nah di sini nanti akan muncul banyak pengumuman. Nah ini seperti ini. Jadi semua pengumuman akan di sini. Jadi berita-berita tentang informasi, baik pengumuman atau apapun ke sini ya, nanti akan ditampilkan di sini. Kalau dibikin laman itu kan kita akan merubah-rubah ya. Jadi kita bikin di laman berupa pengumuman, hapus. Nah kalau ini kan di pengumuman itu banyak, ada PBDB, terus ada pengumuman ini ya, seperti itu. Nah silakan teman-teman berkreasi, mempercantik websitenya. Ini silakan nanti oleh teman-teman bisa di-download secara gratis ya. Nah contoh yang kemarin video untuk di lokal itu tidak bisa dibuka. Nah di sini sudah, kalau di online bisa dibuka ya. Mungkin kamera di lokal ya kemarin. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jalan ya. Di video ini bisa teman-teman untuk profil sekolah misalkan ya, dibuat di YouTube, disimpan, dimasukkan ke sini, atau profil kegiatan ekstrakurikuler, atau profil kepala sekolah ya, atau profil sekolah, atau profil PBDB, bisa teman-teman masukkan. Nah di sini kan ada sambutan ya. Misalkan di sini ada sambutan kepala sekolah ya, kita tambahkan. Di bagian laman juga bisa sambutannya. Sambutan kepala sekolah. Oke. Nah, kita copy saja dari sini biar mudah. Oke, ini websitenya juga ada nih. Nah, di sini kan ada untuk menu-menunya ya. Profil, fasilitas, personalia, pendidikan, ekstrakurikuler, prestasi. Nah, ini untuk websitenya itu menggunakan website
Ini buatan sendiri ya, tidak menggunakan WordPress. Nah ini kita harus beli untuk shortcode-nya ya. Atau teman-teman kalau mau website shortcode gratis ada ya di sekolahku atau Balitbank ya. Sekarang asalkan kita rajin cari di internet, banyak ya untuk tampilan-tampilan website kerennya. Oke, kita tadi ya tambah kata sambutan. Oke, kita pastikan belum di copy. Nah ini copy, masukkan ke sini ya. Oke. Nah kita perataan kiri kanan, tekan Alt Shift Y ya. Oh sorry, ini tadi bukan klasik ya. Nah paste, Ctrl A, Alt Shift Y. Oke, jadi perataan kiri kanan. Ini tidak masuk ke kategori ya. Nah di sini juga selain kategori ada namanya tag ya. Jadi tagnya kita buatkan tag tentang apa, misalkan tentang ekstra, sama saja sih seperti kategori. Jadi itu masuknya ke ranah mana ya, ke ranah mana tagnya kita buat, silahkan sama saja dengan kategori di bagian post. Bikin tag ya. Nah ini tagnya. Nah itu tag tentang tag itu seperti ini. Sudah dibuat ya kita. Oke. Nah untuk sambutannya tadi kita buat ya. Mana ya tadi? Sambutan kepala sekolah. Kita akan tampilkan di bagian ini ya. Nah di bagian ini kita akan tampilkan. Nah di sini ya ditampilkannya. Di bagian widget. Nah kemarin masih ingat di bagian mana itu, widget di bagian middle, bukan di bagian middle. Nah ini middle side kita tambahkan ya. Di sini misalkan Oke, HTML bukan HTML. Kita tambahkan di. Nah, kalau ingin kita masuk cara mudah ya pakai meta ya di sini. Coba kita tampilkan ya. Kan kalau kita ingin login gitu di sini harus ketik wp admin atau admin. Kalau menggunakan meta di sini sudah otomatis ada ini keluar atau masuk admin situs ya. Jadi otomatis disambungkan ke sini. Oke, tadi itu menambahkan kata sambutan ya. Pakai ini aja, teks bisa. Misalkan sambutan. Nah, di sini sisipkan URL. Oh, di bagian nah, kan sambutannya belum disimpan ya. Oke, kita balik dulu ya ke bagian menu. Di sini kita sisipkan sambutan ya. Tambah dulu di laman. Oke, mana sambutan? Nah, ini simpan di bagian atas. Biasanya disimpan di bagian profil ya. Mau di atas mau di bawah ini. Tinggal terbitkan. Kan di sini langsung sudah ada sambutan ya di bagian profil ini. Nah, lihat ini bisa pakai gambar juga ya. Terus oke, kita tampilkan di bagian samping ini ya. Kembali lagi ke widget,
ke middle, bukan. Nah, di sini sambutan tambahkan ya, sisipkan. Nah, kita copy yang ini ke sini ya. Oke, tuh. Nah, muncul. Kita sisipkan ke post. Oke, kita terbitkan ya. Nah, kan biasanya ini bagian atas ya, simpan di sini. Atau banner biarkan saja. Misalkan ini banner tentang apa ya? Tentang ini sekolah PBDB ya. Nah, bisa teman-teman masukkan link bannernya ya. Kalau bannernya ingin sekolah enggak, kita ya tinggal masukkan saja copy link ini ke sini. Tab. Oke. Kan ini banner sekolah. Mau pakai judul juga boleh, kalau tidak nggak apa-apa. Oke, sambutan kita terbitkan, kita cek ya. Oke. Oh, ini bukan di home ya, klik home. Nah, sudah muncul ini sambutannya, jadi terlihat di sini. Kalau klik lanjutkan pasti akan tampil semua. Nah, atau di sini ada kata-kata kepala sekolah ya, kata-kata mutiara kepala sekolah atau sambutan ya, seperti itu. Kalau pakai foto juga boleh. Jadi kalau mau pakai foto di bagian sambutan ini kita pakai foto. Nah, di sininya ya pakai foto bisa. Tinggal tambahkan di sini, tambahkan foto atau gambar andalannya. Kita cari fotonya. Nah, ini. Kita unggah ya. Ini masuknya ke foto andalan. Ke sini ya. Bukan itu ya, di bagian galeri. Oke, bukan galeri. Ulangi. Tambahkan media saja ya. Oke. Nah, ini klik di bagian ini ya, bisa di sana, bisa di sini, boleh. Enaknya di sebelah sini ya. Oke, ukurannya bisa diperkecil besar, tinggal tarik ulur aja ini ya. Oke, kita refresh, muncul tidak gambarnya ya. Perbarui. Coba kita lihat lamanya dulu kayak. Nah, ini sudah ada foto. Coba cek di sini ada foto tidak. Kalau tidak muncul berarti tidak mau ke sana ya. Coba di sini misalkan di foto. Tambahkan foto ya. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Itu tidak akan tetap mempercantik website sekolahnya Bapak Ibu ya. Coba di sini di andalannya kita coba ya. Kita refresh, ada gak foto? Biasanya ada sih. Nah, itu. Jadi di bagian andalannya kita inputnya ya. Kalau ingin di sini muncul. Tapi kelihatannya tidak enak ini kalau dilihat. Coba kita perkecil ya. Muat gak? Wah, gitu. Coba kita fullkan 100. Nah, kalau full pasti sebesar ini. Tinggal kita lihat aja ukurannya kalau ingin pas untuk fotonya. Oke, sampai di situ mungkin teman-teman sudah mengerti tentang edit website ini ya. Jadi silakan teman-teman untuk
mengembangkan website ini ya. Ini gratis. Ini lokasi kalau ingin kita buat bisa cari saja di Google lokasi sekolah kita ya. Di Google Map. Nah, di Google Map kita ini klik bagikan ya. Nah, kalau HTML tinggal kopikan saja ini. Nah, isikannya itu di bagian tadi di footnote ya. Di folder. Nah, ini. Nah, kalau lokasi kan tadi lokasinya ini untuk kata-kata ya. Kita hapus ini dengan kode HTML ya, di HTML ini. Jadi akan lokasinya tampil peta sekolah kita ya, peta Google Map. Tinggal pastekan saja ini. Kita kasih judul di sini info lokasi. Coba kita terbesar. Ukurannya ini bisa diperkecil dan diperbesar ya. Oke, nah muncul ini ukurannya, tinggal teman-teman edit aja di bagian ini 600 misalkan 300 atau ini 300 juga ya. Tinggal edit saja, sesuaikan dengan website kita biar indah kelihatannya. Nah, ukurannya kan kecil seperti. Jadi nanti orang itu tinggal lihat lokasinya, kita klik cari. Atau ulangi. Dilihat diperbesar ya. Nah. Nanti kan kita cari rutenya ke sini ya. Rute lokasinya kita cari. Ini kan mudah, kita cari lokasinya. Misalkan menggunakan transportasi umum ya. Atau membuat rute ya, rute ke sana ya. Misalkan di sini dari Nah, itu kan langsung otomatis. Kalau ini ditempel di website kita, jadi mudah orang untuk mencarinya ya. Kalau di sini juga bisa itu kontak ya, atau bisa kita tambahkan di sini misalkan di sini ya, menggunakan informasi khusus ya. Misalkan seperti buat WA di sini ya. Jadi orang itu bisa chat lewat WA, lewat WhatsApp ya. Atau juga ada aplikasi khusus yang bisa kita jawab langsung nanti di HP, yaitu dengan menggunakan Talk ya, Talk to Live. Bisa kita unduh di pluginnya ya. Nah, di sini Talk kita tambahkan saja, nanti bisa muncul di bawah sana Talk to Live, atau bisa menggunakan WA. Untuk contohnya seperti ini ya, seperti ini. Tinggal masukkan email pengirim pesan ya, kirim, nanti akan ada yang menjawab otomatis menggunakan HP ya. Bisa langsung otomatis menggunakan HP, atau ditunggu nanti ada moderator yang akan menjawab pertanyaan kita ya, kalau ingin bertanya ya. Di sini menggunakan atau ini kalau ini menggunakan Talk ya. Salah kita tulisnya ya. Kita apa itu ya? Tawak. Itu bahasanya susah ya. Nah, kita cari ya.
Nah, ini gambar burung ya, tinggal install saja. Nanti kita pasang di bagian footnote, di bagian pengaturan ya, di sini. Di bagian ini perkakas. Kalau kita aktifkan ya. Nanti masuk ke bagian ini ya, setting ya. Kita harus daftar akun dulu ya, kalau yang ini ngerekam ini. Kita harus daftar email dulu, nanti akan mempunyai kode ya, seperti HTML. Contohnya seperti ini ya. Kalau harus dari awal ini lama ya. Kita cek yang sudah ada, kita tinggal kopikan. Kita ini sudah masuk gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Di bagian ini kan menggunakan, kalau website ini sekolah saya menggunakan ini ya, menggunakan PHP, menggunakan Cius, jadi menggunakan Mading. Oke, kita lihat pluginnya. Nah, di sini kan ada di bagian total setting. Nah, ini untuk lihat untuk widget. Ini tidak aktif ya, belum saya login lagi. Nah, ini disimpan di bagian pengaturan. Kita lihat ya, di bagian ini kalau nggak salah ya, bukan di bagian apa ya, dikopikan, nanti ada file itunya. Lupa lagi nih untuk membuat. Kita cari dulu. Itu di bagian apa? Oke, cari dulu ya. Kalau ini untuk import export ya, lupa lagi saya. Di bagian mana? Diskusi media. Bukan. Bagian umum. Bukan lagi. Oke teman-teman, tinggal cari saja di bagian itu ada. Jadi kita edit, maksudnya itu HTML-nya ya, HTML daripada website WordPress-nya kita masukkan di bagian footnote. Tapi ini lupa lagi saya. Itu di bagian apa, kita cari.
Nah, ini penyutingan tema ya, tampilan di bagian penyutingan tema ya. Saya jarang lihat ini ya. Nah, ini enggak ada di sini ya. Yellow pencil. Nanti di bagian ini, di bagian folder di bagian bawah catatan kaki, masukkan plugin untuk tile-nya ya. Ada nggak di sini ya, tile. Pokoknya kita di catatan itu kita masukkan ya di bagian bawah. Di bagian folder harusnya di sini. Saya lupa lagi itu. Tapi tadi kalau kita langsung ini ya daftar di plugin yang tadi itu langsung ada cara penginputannya ya. Nah, ini di sini yang tadi yang tahu. Itu ada cara kalau kita daftar ya, nanti akan ada cara di mana kode HTML-nya disimpan. Oke. Bukan ini ya. Tampilan ini karena sudah di-upgrade berbeda ya dengan tampilan ini kan semuanya ini CMS ya. Kalau mau slideshow sudah otomatis, editorial, blog guru di sini. Kalau yang kita itu kan hanya halaman dan post. Nah, ini bedanya kalau yang versi Pro dengan versi free seperti itu ya. Kalau yang Pro itu jadi semuanya itu ada di sini. Misalkan sekilas info tinggal kita inputkan. Agenda kita inputkan. Kalau kita di sini kan hanya ada halaman, post, kita simpannya di kategori apa. Misalkan agenda, kita membuat agenda kita download pluginnya, misalkan eventnya kita download ya. Otomatis nanti ada muncul agenda ya. Nah, kalau yang Pro itu seperti ini ya. Di sudah CMS otomatis sudah ditampilkan nanti di bagian websitenya. Oke teman-teman, itu mungkin video lanjutan yang sebelumnya sudah tentang membuat website ya dari nol sampai jadi ya. Mungkin ini sudah teman-teman sudah cukup mengerti ya tentang membuat websitenya dan cara mengolah website ini. Silahkan untuk teman-teman bisa dikembangkan menjadi sebuah website yang sangat menarik dan cantik dan elegan ya, agar websitenya bisa dipakai oleh sekolah atau lembaga teman-teman di rumahnya ya. Nah, mungkin untuk video lainnya nanti saya akan buatkan masih sama temanya tentang WordPress ya. Ini jalan, semuanya sudah jalan ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, untuk menambahkan postingan itu harus ingat kategorinya ya. Ya kan, kategori pengumuman itu untuk apa, artikel guru untuk apa, ekstra siswa untuk apa. Jadi nanti ditampilkan di atas di sini ya. Otomatis. Jadi kita pas nulis di posting, kita sudah tahu postingannya itu untuk apa. Misalkan untuk pengumuman atau artikel guru, tinggal masukkan, pilih di sini salah satunya ya. Atau untuk berita umum ya. Kalau untuk berita umum itu untuk keseluruhan bisa semua ini ya. Tetapi untuk berita pengumuman dan artikel guru, kalau misalkan untuk foto kan tidak masuk ke berita umum ya. Itu ke ekstra saja masuknya. Oke.
Mungkin itu saja ya video lanjutan dari tutorial sebelumnya. Nah, dari hosting nanti saya akan kirim ke deskripsi ya source code-nya yang dari awal tadi sampai sekarang yang ini sampai jadi seperti ini. Silakan teman-teman untuk dipelajari kembali dan dimodifikasi oleh teman-teman di rumah ya. Silakan, ini free, gratis ya, ataupun langsung saja kita download, tidak usah download juga dari saya juga bisa langsung ya, tinggal lihat saja tutorialnya dari awal sampai tutorial part keduanya ini ya, gak usah di download, jadi langsung saja kita install di WordPress-nya ya. Nah, kalau sedikit tambahan ya, kalau ingin install di WordPress di cPanel itu mudah. Jadi kan kemarin itu di lokal ya cara installnya. Nah, kalau di hosting install sama, kita harus bisa secara langsung buat subdomain atau disediakan langsung oleh WordPress-nya ya. Nah, cara installnya di sini. Di install di cPanel-nya biasanya di website ya. Auto installer. Nah, di sini banyak sekali website atau CMS ya untuk pembuatan website. Nah, di sini yang paling populer itu WordPress, OpenCart, PHP atau Joomla ya. Atau PrestaShop. PrestaShop itu untuk jualan ya. Atau Joomla juga ada, PHPB. Terus banyak ke bawah ya. Ini bisa diinstal secara langsung ya. Nah, banyak Laravel. Silakan teman-teman pelajari ya. Ini semua di cPanel ada ya, baik itu hostinger atau penyedia hosting lain ya, banyak. Nah, caranya itu klik saja ini di auto installer ya. Klik ininya, kita install. Nah, kita buat lagi di sini untuk foldernya, nanti akan masuk ke folder mana ya. Misalkan di sini WP latihan 2 ya. Masukkan passwordnya. Ini untuk password websitenya ya. Misalkan di sini usernya admin. Masukkan alamat email, untuk titel judulnya apa saja. Misalkan tentang sekolah atau apa ya. Sekolah dasar, bebas ya. Menyesuaikan dengan website teman-teman ya, seperti ini. Tinggal install saja. Nah, ini passwordnya tidak harus banyak ya. Oke lah, tinggal langsung saja dari sini kopikan nanti supaya diingat. Untuk adminnya, untuk usernya admin. Nah, ini langsung install WordPress-nya. Oke, jangan lupa tadi optionnya. Kalau lupa password di WP user, tinggal ganti saja. Gitu. Oke, ditunggu agak sedikit lama untuk penginstalannya. Nanti otomatis akan muncul pas kita pertama kali install WordPress-nya. Nah, kalau di lokal kan kita harus buat database-nya, terus usernya, terus passwordnya. Nah, kalau di hosting otomatis langsung database-nya dibuat, hanya mengisikan passwordnya ya. User database-nya, user dan nya sudah otomatis dibuatkan oleh cPanel ya, oleh penyedia hosting. Nah, sudah jadi ya, bisa dilihat di sini ada. Tinggal klik sana ini saja. Nah, di sini ada keterangan untuk database, namanya ini ya. Nah, ini untuk usernya sudah ada. Ini WP UHS ya. Kita lihat di database ada ya. Ini SQL.
ada gak WP UHF. Nah yang ini ya, ini usernya, ini database. Nah tampilan awalnya seperti ini ya, sama seperti yang lokal, tinggal kita login aja. Nah kalau di bagian ininya ada langsung di bagian WP latihan nih. Kita ulangi dari awal dari sini ya. Kita cari web file manajernya. Nah sama, kalau mau langsung hosting sama, tinggal seperti ini ya. Untuk dari awal videonya sama, untuk kelanjutannya sama saja. Oke, di sini WP. Nah, WP latihan 2 sudah otomatis masuk ke sini ya. Tinggal teman-teman modif saja. Tinggal teman-teman modif, kembangkan ya. Di bagian website installer ya. Nanti otomatis di sini. Oke, itu mungkin teman-teman untuk membuat website dari 0 sampai jadinya ya sudah selesai. Silahkan untuk lebih mengembangkan kembali website sekolah teman-temannya. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini dari awal hingga akhir ya, dari part 1 sampai part 2. Semoga bermanfaat tutorial ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi website sekolah teman-teman yang keren ya, yang kece dan banyak dikunjungi oleh orang banyak ya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video tutorial yang lainnya.